Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9 Spensaga? Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat. Kemudian jangan lupa selalu bangun pagi, kemudian mandi, sarapan. Syukur alhamdulillah kalau kalian mau menjalankan ibadah, terutama sholat ya. Ya, hari ini Bu Ani akan memberikan materi tentang kode plastik, yaitu masih materi prakarya bahan keras. Kode-kode plastik ini difungsikan supaya pada saat kalian menggunakannya, kalian tahu mana yang aman untuk kalian, mana yang tidak aman untuk kalian. Nah, Bu Ani harapkan setelah kalian setelah kalian mengetahui kode-kode ini, kalian akan memberitahukan kepada teman-teman yang lain bahwa ada plastik yang atau benda-benda yang tidak bisa kalian gunakan seterusnya. Oke, sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, akan Bu Ani mulai nggih untuk kode-kode plastiknya. Yang pertama, ini ada di layar, itu ada beberapa kode yang Bu Ani sertakan gambarnya di sini. Ada kode 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kemudian kalau misalnya benda di rumah kamu atau barang-barang yang dari plastik yang ada di rumah kamu itu tidak menggunakan kode yang ada di dalam segitiga, tetapi menggunakan huruf, misalnya PTE, HDPE, VLDPE, PP, PS, atau other. Nah, kode-kode ini sebenarnya dibuat oleh pabrik, di mana jika pabrik tersebut membuat peralatan rumah tangga yang berasal dari plastik harus disertakan. Kenapa? Karena pabrik tersebut harus harus menyertakan pembuatan dari peralatan rumah tangga tersebut supaya konsumen merasa aman dan lain sebagainya. Kode-kode tersebut itu sebenarnya di mana sih? Berada di seperti botol, kebanyakan botol, kemudian gelas, mangkok, piring, sendok, tempat nasi yang terbuat dari plastik, bukan yang terbuat dari kaca. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, huruf 1 di dalam kotak segitiga seperti ini. Ini botol-botolnya sudah terlihat nggih? Botol-botolnya sudah terlihat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kode 1 itu? Kode 1 itu adalah bahan PTE atau PET, yaitu polyethylene terephthalate. Biasanya digunakan untuk botol plastik transparan seperti botol air kemasan, botol jus, dan sebagainya. Botol dengan bahan plastik berkode 1 ini dianjurkan hanya untuk sekali pakai saja dan tidak boleh digunakan untuk air hangat apalagi air panas. Sebaiknya buang botol-botol yang sudah lama atau kusam. Nah, perhatikan baik-baik. Jika di rumah kamu ada botol plastik yang yang berkode 1 ini, kebanyakan banyak tuh yang dijual di toko-toko, kodenya pasti di bawahnya itu ada angka 1. Jangan digunakan kembali. Kalau sudah selesai, kalau sudah habis, maka silakan dibuang. Caranya adalah dengan cara dihancurkan. Boleh dipotong-potong atau boleh dipilin kemudian baru dibuang ke tempat sampah. Jangan dibuang utuh. Itu nggih. Itu untuk kode 1. Apalagi misalnya begini, saya mau bikin air teh kemudian menggunakan botol tersebut kemudian dibawa ke sekolah. Itu tidak boleh. Tidak boleh nggih. Kemudian lanjut, yang kedua seperti ini nggih, ada segitiga, kemudian di tengahnya ada nomor 2
kemudian ada atau mungkin ada tulisan HDPE di bawahnya. Itu sebenarnya apa sih? Nah, HDPE itu artinya adalah high density polyethylene. HDPE ini biasa digunakan untuk botol atau kemasan yang berwarna putih susu, seperti pada kemasan susu cair. Botol dengan bahan ini pun sebaiknya hanya digunakan sekali pakai saja. Itu nggih. Jadi kalau ada angka 2, ada angka 1, ada angka 2, itu maka botol tersebut atau peralatan rumah tangga tersebut silakan digunakan hanya untuk satu kali pakai. Tidak boleh digunakan untuk berulang-ulang. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga ada huruf seperti ini, 3 berada di tengah, kemudian atau kalau misalnya tidak huruf 3 maka ada huruf PVC. Kalian lihat botol minyak, kemudian kabel, kemudian botol-botol sabun dan lain sebagainya. Nah, PVC itu apa sih? PVC adalah polyvinyl klorida. PVC ini sangat sulit untuk didaur ulang. Jenis plastik ini biasanya digunakan pada plastik pembungkus dan juga botol-botol minuman. Kandungan PVC yaitu DEHA yang ada pada plastik dapat bocor dan masuk ke dalam makanan berminyak apabila dipanaskan. PVC juga sangat berbahaya untuk organ, terutama ginjal dan hati. Oke, untuk yang ketiga ini boleh digunakan, tetapi perlu hati-hati. Apabila penggunaannya panas, maka kandungan PVC-nya akan terserap ke dalam makanan. Kemudian jika terserap ke dalam makanan, maka kandungan PVC ini masuk ke dalam tubuh kalian, kemudian akan merusak organ utama yaitu ginjal dan hati. Jadi menurut Bu Ani, nomor 3 ini pun belum aman. Oke ya, lanjut. Yang keempat, ada kode angka 4 di tengah-tengah atau ada tulisan LDPE. Itu sebenarnya apa? Kita lihat. LDPE atau low density polyethylene biasanya digunakan pada plastik yang lembek. Plastik dengan bahan ini dapat didaur ulang dan baik untuk barang yang memerlukan kelenturan tapi tetap kuat, dan juga baik untuk tempat makanan. Nah, andaikan punya kalian atau di rumah kalian ada barang yang dari plastik dengan kode 4 seperti ini, maka boleh digunakan, ya, boleh digunakan, tetapi tetap berhati-hati. Oke, tetap dicuci, kemudian dicuci dengan air bersih dan mengalir, kemudian dicuci dengan sabun, kemudian dibilas dengan bersih. Oke, lanjut. Yang kelima atau kode yang berada di tengah itu angka 5 atau ada tulisan PP di bawahnya. Kita lihat itu apa. Nah, PP ini adalah polipropilin. Ini biasa polipropilin ini biasa digunakan untuk botol-botol atau untuk tempat-tempat makanan, dan ini adalah pilihan terbaik untuk kemasan makanan. Biasanya punya karakteristik tersendiri. Botol atau tempat makanan yang memiliki kode 5 seperti ini tidak berwarna bening, tetapi berwarna kusam atau cenderung berwarna berawan seperti awan. Jadi nggak bening. Nah, biasanya kode seperti ini digunakan oleh seperti merek-merek yang terkenal itu, seperti Tupperware gitu nggih. Nah, itu menggunakan itu. Dan biasanya ada tulisan bisphenol A free atau BPA free. Nah, kalau di rumah kamu ada kode seperti ini, monggo digunakan. Bisa berulang-ulang, bisa. Bahkan bisa dipanaskan. Itu bisa dipanaskan. Kemudian lanjut. Untuk yang keenam. Yang keenam itu adalah kodenya PS. PS itu apa? Kita lihat. PS adalah polistiren. Ini biasanya digunakan untuk styrofoam. Nah, styrofoam ini sebenarnya tidak boleh digunakan untuk makanan apalagi panas. Nah, kenapa? Karena styrofoam itu bahan styrofoam itu
dapat merusak otak dan sistem saraf. Nah, ini bisa digunakan biasa ditemui di mana? Di asap kendaraan, konstruksi bangunan, asap rokok dan lain sebagainya. Di beberapa negara bahan polisterin ini sudah tidak digunakan. Tetapi di Indonesia masih digunakan. Hanya kalian perlu hati-hati. Kalau misalnya kalian membeli makanan, biasanya bubur nih, bubur, mie ayam, mie goreng, kalau ada yang masih menggunakan styrofoam, maka kalian perlu berhati-hati. Artinya ya mungkin jangan lagi beli di situ atau mungkin setelah beli di rumah langsung diganti atau jangan menggunakan makanan atau mungkin bisa jadi kalau yang sudah tahu di luarnya menggunakan styrofoam tapi di dalamnya menggunakan daun bisa jadi nggih seperti itu. Nah, perlu berhati-hati. Karena apa? Jika pemakaian terlalu lama menggunakan ini, apalagi kalau misalnya makanannya masih panas, maka langsung berbahaya untuk otak dan sistem saraf. Nah, itu. Lanjut, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah other. Other, kita lihat bahannya apa. Other itu adalah polikarbonat atau PC. Nah, bahan ini mengeluarkan bahan utama yakni bisphenol A atau yang disebut dengan BPA dalam makanan dan minuman. Sayangnya BPA itu berpotensi merusak sistem hormon. Nah, sebaiknya hindari juga tempat-tempat plastik yang berkode huruf 7 ini atau others ini. Nah, boleh tidak sih dipakai? Boleh, tetapi biasanya digunakan untuk yang minuman dingin atau yang lainnya. Tetapi syukur-syukur tidak digunakan, syukur-syukur tidak digunakan. Ya, itu saja penjelasan dari Bu Ani mengenai kode plastik. Saya harapkan kalian paham. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya menggunakan plastik yang tidak ada kodenya bagaimana, Bu? Nah, kita lihat ciri-cirinya. Misalnya apakah plastiknya bening, apakah plastiknya tidak bening dan lain sebagainya. Usahakan kalau misalnya plastik yang kalian pakai untuk botol, bukan untuk botol, untuk bungkus makanan, usahakan diminimalisir. Kalau mau beli seblak gimana, Bu? Ya, mungkin pakai apa ya? Bawa sendiri dari rumah. Bisa seperti itu. Walaupun mungkin orang akan nyinyir, ih bawa sendiri kayak gitu ya. Tetapi itu lebih aman untuk kesehatan kita. Jelas lebih aman untuk kesehatan kita. Oke, itu saja penjelasan dari Bu Ani. Untuk sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran, Bu Ani minta kepada kalian untuk mencari plastik yang ada di rumah kamu, misalnya botol plastik, tempat makanan dan lain sebagainya. Jika memiliki kode ataupun tidak, maka difoto kemudian kirim melalui WA ke Bu Ani. Itu saja. Terima kasih dari Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya saya tunggu sampai pukul 23.55 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.